Halo semuanya, selamat datang di Ngopi Aksi, ngobrol kita akuntansi, tempat di mana akuntansi jadi mudah dan menyenangkan. Saya Mita Dias dan narasumber kita kali ini, Kak Tisa, siap menemani kalian membahas berbagai topik seputar akuntansi. Jadi, siapkan catatan kalian karena di sini kita belajar bersama dengan santai tapi tetap informatif. Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang lumayan sering muncul nih Kak Tisa. Tapi kadang bikin bingung, yaitu akuntansi untuk listrik dan riset. Waduh, kedengarannya berat banget ya. Betul sekali, tapi kalau dijelasin pelan-pelan, insya Allah bisa masuk kok. Intinya, ini soal bagaimana perlakuan akuntansi ketika ada perjanjian sewa, baik dari sisi penyewa yang disebut leasing, maupun pemilik aset yang disebut lessor. Oke, kita mulai dari yang dasar banget ya. Dulu tuh, waktu masih pakai PSAK 30 nih, perlakuan akuntansi sewa kan sederhana banget ya. Betul banget, dulu kita bedain antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Tapi khusus untuk leasing, kalau sewa operasinya cukup catat beban sewa setiap periode. Simple, tapi sayangnya banyak aset sewa yang ngumpet alias nggak kelihatan di neraca. Nah, makanya muncul standar baru ya Kak Tisa. Ya, betul banget, yaitu PSAK 73, hadir untuk menjelaskan standar kita dengan IFRS 16 yang ingin meningkatkan transparansi dan relevansi informasi keuangan, khususnya buat pengguna laporan keuangan yang ingin tahu sebenarnya perusahaan ini nyewa berapa banyak sih. Nah, berdasarkan PSAK 73, Lesi sekarang nggak cuma catat sewa sebagai beban berperiode kayak dulu. Sekarang Lesi harus mencatat aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa di neraca. Oke, jadi seakan-akan tuh dia punya aset itu selama masa sewa. Betul, lese maupun liabilitas sewa sebagai nilai kini dari pembayaran sewa masa depan. Aset hak guna sama nilainya, ditambah biaya langsung awal jika ada. Kalau contoh kasus dan jurnalnya ada nggak Kak Tisa? Tentu ada, misalnya PT Alfa menyewa kendaraan selama 3 tahun sebesar 100 juta per tahun, diskontonya 10%. Nilai kininya sebesar 248 juta 69 ribu. Untuk jurnal pengakuan awalnya di posisi debit ada right of use asset sebesar 248 juta 690 ribu dengan kreditnya less liability sebesar 248 juta 690 ribu. Di tahun pertama dapat bunga sebesar 24 juta 869 ribu dengan posisi debitnya beban bunga 24 juta 869 ribu dan di debit ada lagi less liability sebesar 75 juta 131 ribu dan di posisi kredit yaitu kas sebesar 100 juta dengan depresiasi di posisi debit beban depresiasi sebesar 82 juta 897 dan di posisi kredit yaitu ada akumulasi depresiasi sebesar 82 juta 897 ribu. Wah, cukup lengkap ya prosesnya. Jadi ada 3 komponen besar tuh, aset, liabilitas, dan juga beban bunga dan penyusutan. Ya, dan ini penting banget buat ngasih gambaran yang lebih realistis tentang kewajiban dan aset perusahaan. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke sisi pemilik aset, yaitu leaser. Gimana cara pencatatannya di sisi mereka? Nah, untuk lessor, klasifikasinya bisa dua, sewa pembiayaan yang disebut finance lease dan sewa operasi yang disebut operating lease. Kalau sewa operasi, aset tetap dicatat di buku lessor dan pendapatan sewa dicatat periodik. Tapi, kalau sewa pembiayaan, lessor akan mendapat piutang sewa, bukan aset lagi. Ada contohnya nggak, Kak? Oke, misalnya PT Beta menyewakan kendaraannya ke PT Gama selama 5 tahun dan seluruh resiko serta manfaat berpindah nih ke PT Gama. Maka ini masuk sebagai sewa pembiayaan. PT Beta akan menghentikan pengakuan kendaraan dari neraca, lalu mengakui piutang sewa sebesar nilai kini pembayaran sewa yang akan diterima. Jadi, aset diserahkan secara manfaat dan dicatat sebagai piutang sewa. Nah, tadi kan kalau sewa pembiayaan, Kak. Kalau sewa operasional bagaimana?
Kalau operasional aset tetap dicatat, pendapatan diakui periodik. Misalnya PT Beta cuma nyewain ruang kantor nih ke PT Gama selama 1 tahun, tanpa ada opsi beli atau tanggung jawab signifikan di penyewa. Itu sewa operasi. PT Beta cukup mencatat pendapatan sewa tiap bulan aja. Kalau dari segi laporan keuangan, apa sih dampak paling besar dari PSAK 73 ini, Kak Tisa? Dampak utamanya nih, yang pertama, neraca jadi lebih besar karena semua sewa masuk sebagai aset dan liabilitas. Yang kedua, yaitu rasio keuangan berubah, terutama leverage dan return on asset. Yang ketiga, beban sewa sekarang terbagi menjadi dua, yaitu bunga dan penyusutan, bukan satu beban sewa seperti dulu. Wah, jadi banyak banget insight hari ini. Ternyata beda banget ya pencatatan listrik dan blizzard. Dan semuanya tergantung jenis sewanya juga loh. Betul, dan penting juga buat baca kontrak sewa dengan sesama, karena itu yang jadi dasar klasifikasi dan pencatatan akuntansinya. Oke, kita kan udah bahas tentang listrik dan blizzard tuh ya. Dan sudah bahas tentang teori akuntansi sewa. Tapi tetap bisa jelasin nggak Kak? Mungkin lebih gampangnya. Leasing itu apa? Nah, leasing adalah perjanjian di mana lessor, yaitu pemilik asetnya, memberikan hak kepada lessee, yaitu penyewanya, untuk menggunakan aset selama jangka waktu tertentu dengan imbal balik berupa pembayaran berkala. Nah, itu dia teman-teman. Jadi nih kalian udah paham kan leasing itu apa? Oke Kak Disa, aku ada pertanyaan lagi nih. Untuk leasing itu, apakah jenis-jenisnya itu ada yang udah kita bahas awal tadi ya Kak? Ya, betul. Ada dua jenis leasing. Yang pertama, capital lease atau sewa pembiayaan, yaitu aset dianggap telah dibeli oleh lessee dan dicatat sebagai aset tetap dalam pembukuan lessee. Kewajiban sewa juga dicatat sebagai utang. Yang kedua, ada operating lease, yaitu sewa operasi. Sewa aset tetap berada di tangan lessor dan lessee hanya mencatat pembayaran sewa sebagai beban. Oh, begitu ya Kak. Jadi kurang lebih perbedaannya tuh kalau capital lease itu dicatat sebagai utang, tetapi kalau operating lease hanya dicatat sebagai beban. Betul sekali, Kak Dias. Pertanyaan terakhir nih Kak, apakah ada masalah-masalah akuntansi khusus leasing ini? Tentunya ada, Kak, masalah-masalah akuntansi khusus leasing ini. Yang pertama yaitu nilai residu. Yang kedua, lese yang dianggap penjualan atau lessor. Yang ketiga, opsi pembelian dengan harga khusus atau lese. Yang keempat, biaya langsung awal. Yang kelima, klasifikasi lancar versus non-lancar. Dan yang terakhir, ada mengungkapkan data lese. Wah, tapi kali ini seru dan bermanfaat sekali ya teman-teman. Tapi sebelum itu, aku ada satu contoh kasus untuk teman-teman. So, mari diperhatikan dengan baik ya. Contoh kasus metode capital lease. Pada tanggal 1 Januari 2010, PT ABC Trading melakukan perjanjian sewa untuk menyewa sebuah peralatan dari PT Dev Leasing. Dengan ketentuan pemberian opsi kepada PT ABC Trading untuk membeli peralatan itu pada akhir masa sewa 4 tahun seharga 1 juta, dan pada awal sewa pada tanggal 1 Januari 2010, dengan adanya opsi pembelian itu, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pembayaran sewa minimum pun ditambah dengan harga pelaksanaan menjadi 41 juta. Selain itu, peralatan sewaan disusutkan selama 5 tahun, bukan 4. Perhitungan yang relevan ditunjukkan sebagai berikut. Perhitungan nilai kini pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa minimum. Anuitas biasa sebesar 10 juta. Untuk 4 periode ditambah 1 juta di akhir periode keempat, sama dengan 41 juta. Tingkat diskonto 5%. Nilai kini 10 juta dikali 3,5459, ditambah 1 juta dikali 0,8227 sama dengan 36.282.000. Peralatan sewaan dikapitalisasi dan liabilitas terkait dicatat dalam pembukuan PT ABC Trading sebesar 36.282.000. Nilai kini pembayaran sewa minimum sebesar 36.282.000 lebih rendah dari nilai wajar sebesar 41 juta. Beban penyusutan peralatan sewaan adalah sebesar 7.256.400 rupiah untuk setiap tahun 2010 hingga 2015. Skedul amortisasi beban keuangan sebesar 4.718.000 rupiah
Tabel di atas merupakan skedul amortisasi beban keuangan. Ayat jurnal untuk mencatat sewa setiap tahunnya selama 4 tahun dengan asumsi akhir tahun tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Selain itu, dapat dilihat bahwa skedul amortisasi terdapat saldo utang sewa sebesar 1 juta pada akhir sewa. Jumlah ini merupakan jumlah yang harus dibayar oleh lesi untuk melaksanakan opsi pembelian. Dalam contoh ini, pada akhir sewa pada tanggal 31 Desember 2014, meskipun liabilitas sewa telah dilunasi seluruhnya, aset sewaan masih memiliki saldo karena disusutkan selama 5 tahun. Wah, itu tadi sedikit kita yang sangat menarik sekali ya Kak Isa. Benar banget Kak Tia, semoga dengan adanya sedikit sekali ini teman-teman bisa jadi lebih paham ya Kak. Gak kerasa ya kita udah bahas banyak materi nih. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian di dunia akuntansi. Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode terbaru. Dan kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan ingat, akuntansi itu seru kalau kita pahami dengan baik. Ngopi aksi, ngobrol pintar, akuntansi. Bye!